Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Husaini. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik representasi model untuk memenuhi tugas dari Pak Ahmad Azhari. Saya NIM-nya 230018289. Oke, lanjut saja ke materi. Dalam grafika komputer, teknik representasi model adalah sebuah cara untuk menggambarkan objek dalam bentuk yang dapat diproses komputer. Nah, representasi model ini menentukan bagaimana bentuk, ukuran, posisi objek disimpan dan dimanipulasi secara digital. Jadi, ketika kita ingin membuat sebuah model, ya, model itu tuh bisa berupa apapun itu. Bisa kita membuat model orang, kita bisa membuat model komputer, model meja, kubus, dan lain-lain, ya. Nah, kita tuh nanti di sini tuh untuk membuat sebuah model itu kita menggunakan namanya teknik representasi. Nah, jenis-jenisnya itu tuh ada banyak ya. Pertama ada wireframe. Nah, wireframe itu tuh dia hanya menggambarkan objek dengan garis-garis kerangka. Lalu ada surface atau permukaan. Dia memodelkan objek dengan permukaan yang membungkus kerangka ya. Dia tuh wireframe, tapi ada face-nya, ya kan? Ada permukaannya. Lanjut ada solid atau padat, yaitu tuh menyajikan objek dengan volume dan massa. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh dia eh, pemutakhiran ya, versi pemutakhiran dari permukaan. Jadi kalau permukaan tuh ya hanya permukaan saja. Kalau misalnya solid itu memang dia tuh terbentuk ya. Lanjut ada polygon mesh. Nah, polygon mesh itu tuh dibangun dari gabungan segitiga atau polygon. Jadi kayak segitiga atau polygon dia tuh digabung-gabungin sampai membentuk objek yang diinginkan. Lalu ada parametrik, yaitu menggabungkan persamaan matematika untuk membentuk sebuah objek. Nah, lanjut ada voxel atau volume pixel, ya itu tuh kayak objek yang dibentuk dari grid tiga dimensi. Lanjut, langkah modeling. Nah, pertama kita tentukan dulu objeknya apa nih yang mau dibikin. Pertama, contoh di sini kita mau bikin kubus. Nah, terus pertama definisikan dulu titik-titiknya atau vertex ya. Kita kayak tentukan aja titik-titik tiap sudut dalam koordinat tiga dimensi, yaitu berarti ada X sama Y sama Z. Lalu ada edge. Edge itu tuh kayak garis yang menghubungkan antar titik ya atau vertexnya ini. Nah, dihubung-hubungkan menjadi sebuah sisi. Lalu ada bentuk poligon atau face atau permukaan ya. Face itu permukaan. Jadi kayak kita tuh membentuk sebuah permukaan kubus dari sisi-sisi yang sudah dihubungkan. Nah, jadi modeling ini tuh tidak akan lepas dari yang namanya vertex, edge, sama face. Nah, lanjut kita render modelnya. Kita visualisasikan model dengan teknik shading dan pencahayaan. Nah, lalu kita evaluasi apakah hasilnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Nah, di sini ada cuplikan kodenya. Pertama ada color 3F itu tuh kayak ada kayak RGB ya, tiga faktor. Terus ada push metric, itu cuma push ke matrix. Kalau ada push pasti harus ada pop. Nah, pertama di sini ada kita translate ya, kita geser objeknya sebanyak -2. Ya sebenarnya nggak penting, ini cuma karena tadi ada objek gabungan di bawahnya biar nggak tabrakan, maka kita translate ke kiri. Oke, lanjut ada glued solidity pot. Nah, solidity pot itu apa, Bang? Solidity pot itu tuh ya ini teapot, tapi bentuknya solid dengan volumenya itu satu di sini ya. Nah, di sini tuh saya menggunakan library dari Siglut ini sendiri atau OpenGL untuk membuat Solidity Pot. Kenapa pakai Solidity Pot? Karena untuk memudahkan. Sebenarnya bisa menggunakan teknik-teknik lain, cuman itu akan sangat-sangat sangat ribet sekali. Jadi kita harus yang menggunakan yang sudah ada aja. Oke, lanjut. Nah, teknik yang digunakan itu tuh kita di sini membuat Solidity Pot ya. Ini bukan wireframe, sorry, ini salah. Terus sederhana dan cepat. Nah, kelebihannya ringan, mudah diimplementasikan untuk visualisasi dasar. Nah, kekurangannya tidak dapat menampilkan permukaan atau pencahayaan realistis ya, karena di sini semuanya itu tuh biru, kita tidak terlalu bisa kelihatan ya. Nah, nanti kita lihat aja langsung dari programnya. Nah, di sini referensinya itu tuh di sini kita menggunakan OpenGL dengan Glut memberikan dasar rangka yang kuat untuk grafika komputer. Untuk model yang lebih kompleks, kita harus memahami vertex buffer, fragment shader, dan rendering pipeline model, misalnya menggunakan OpenGL Core atau Vulkan. Nah, proyek ini tuh ya cocok lah untuk pemula yang ingin mempelajari grafika komputer sebelum beralih ke pemodelan yang lebih detail. Oke,
Kita lanjut ke program. Nah, di sini ada program. Pertama kita menggunakan library dari Windows.h karena kita akan memanggil API dari Windows ini sendiri, lalu ada Glut. Nah, Glut itu OpenGL-nya. Nah, di sini kita memposisikan ada tiga, X, Y, sama Z, cuman tidak akan terlalu dipakai sekali karena nanti kita menggunakan objek yang ada dari Glut-nya itu sendiri. Oke, kita lanjut saja ke tempatnya. Nah, di sini sebenarnya ada dua objek yang tadi saya bilang, ada yang piramid warna merah, ya kan, terus warna ada banyak nih, warna itu ada banyak ya. Ini kayak gabungan gitu, ini merah. Pertama ini R merah, ini red, bukan R, G ini green. Nah, ini gabungan dari R sama B-nya. Ini gabungan dari R sama G-nya. Nah, kita tidak akan membahas itu. Ini tuh, ini kita akan membahas solid nya ya. Jadi solid ini tuh dia tuh membuat sebuah representasi model tiga dimensi dari sebuah tripod. Baik, lanjut kita run saja. Oh, salah. Nggak boleh diblok ya guys. Sorry, sorry. Hmm. Dan yap, rendernya agak lama. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini dia. Ini adalah model kita ya guys ya. Ini adalah sebuah solid tripod. Dan yap, kita bisa melihat keliling yang ini sebenarnya itu hanya bentuk dua dimensi, tapi kita representasikan biar kelihatannya tiga dimensi. Kita manipulasi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya berterima kasih telah memperhatikan saya meskipun banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.